Selamat pagi anak-anak. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita setiap hari. Teristimewa, pada hari ini kita masih boleh berada di dalam tubuh yang sehat, kuat dan diberkati untuk mengikuti pembelajaran online. Dan masih dalam tema yang sama, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ketiga. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari kita mengundang Tuhan untuk dapat hadir bersama-sama dengan kita, agar pembahasan dan materi kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan anak-anak pun dapat mengerti dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Kesempatan ini, Ibu Guru akan kembali mengingatkan kepada anak-anak semua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, memerlukan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, keenam, peka terhadap rangsangan. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan untuk lebih jelasnya, kalian dapat menonton kembali video-video sebelumnya ya. Ayo kita mengamati. Dalam buku tema 1, halaman 22, di situ ada sebuah gambar. Kita perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini, ciri-ciri makhluk hidup apakah yang dapat kalian temukan? Kalian sudah menemukannya? Tugas kalian adalah tuliskanlah ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kalian temui dalam gambar tadi. Kemudian kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Ayo kita amati gambar berikut ini. Menurut kalian, apakah persamaan dari kedua gambar ini? Melalui gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa pertama, manusia dan hewan, dalam hal ini ayam, adalah sama-sama makhluk hidup. Yang kedua, manusia dan hewan ayam sama-sama membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidup. Yang ketiga, manusia dan hewan ayam sama-sama berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak, pada saat ini kita akan sedikit membahas tentang dua ciri-ciri pada makhluk hidup. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak, dan yang kedua adalah bertumbuh. Mari kita simak gambar berikut ini. Ayam berasal dari telur ayam yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam bertumbuh menjadi ayam dewasa. Dan ayam dewasa kembali menghasilkan telur. Itulah yang disebut dengan siklus atau daur hidup hewan. Dan khususnya pada saat ini kita belajar tentang siklus atau daur hidup ayam. Apakah di sini ada yang belum pernah melihat anak ayam? Tentu saja pasti sudah semua ya. Anak ayam memang sangat lucu, apalagi untuk dipegang dan dimainkan. Tetapi anak-anak harus ingat, kita harus berhati-hati kepada induk ayam. Kenapa?
karena induk ayam sangat tidak suka jika ada yang mengganggu anak-anaknya. Ayo kita berdiri sejenak dan kita menyanyikan lagu anak ayam. Kita simak videonya. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyi bersama lagu Anak Ayam? Pasti merasa senang, bukan? Nah, anak-anak, pada saat ini ibu guru akan bertanya, apakah kalian masih ingat dengan panjang dan pendek bunyi atau nada suatu lagu? Kita lihat kembali lirik lagu Anak Ayam berikut ini. Dan tugas kalian adalah tentukanlah panjang dan pendek bunyi atau nada pada lagu ini.
Jangan lupa ditulis pada buku tugas kalian ya. Anak-anak sekalian, Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk dapat saling memberikan manfaat. Ayam diciptakan untuk dapat memberikan manfaat bagi manusia. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itulah sebabnya perkembangbiakan ayam dilakukan manusia agar supaya dapat memperoleh daging ayam dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Jadi, kalian jangan heran ya jika di mana-mana terdapat banyak peternakan ayam. Tujuan dari peternakan ayam adalah supaya dapat memperoleh jumlah ayam yang banyak dalam waktu yang singkat. Mari kita amati tabel berikut ini. Dalam tabel ini menerangkan kepada kita jumlah telur yang dihasilkan per bulannya. Yang pertama, peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur setiap bulan. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur setiap bulan. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur setiap bulan. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur setiap bulan. Dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur setiap bulan. Setelah kalian mengamati tabel tadi, kalian siapkan buku tugas kalian dan kemudian kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, peternakan manakah yang menghasilkan jumlah telur paling banyak per bulan? Yang kedua, peternakan manakah yang menghasilkan jumlah telur paling sedikit per bulan? Dan yang ketiga, urutkanlah peternakan-peternakan itu mulai dari jumlah telur yang paling sedikit sampai pada jumlah telur yang paling banyak. Oh ya anak-anak, apakah kalian masih ingat cara membaca nama dan lambang bilangan? Jika kalian masih ingat, ibu guru akan bertanya, dibaca berapakah lambang bilangan berikut? Lambang bilangan itu dibaca 1250. Bagaimana membaca lambang bilangan ini? Lambang bilangan ini dibaca 1000. Dan bagaimana cara membaca lambang bilangan ini? Lambang bilangan ini dibaca 2500. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Agar kalian lebih mudah membaca bilangannya, kalian bisa menggunakan aturan nilai tempat pada masing-masing bilangan tersebut. Sebagai contoh, 1250. Mari kita lihat tabel pengaturan nilai berikut ini. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000 atau 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, hingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Ayo kita mengerjakan tugas. Ambillah buku tugasmu dan kerjakanlah soal-soal berikut. Dan dapat kita lihat pada buku tema 1 halaman 30 dan 31. Mari kita lihat gambarnya. Jika kalian sudah menyelesaikan semua tugas-tugas kalian pada hari ini, jangan lupa ya untuk memasukkan tugas-tugas kalian dalam grup kelas. Oke anak-anak kelas 3, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran buku tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya pada buku tema yang sama, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Akhir kata, tetap semangat belajar. Dan terima kasih banyak untuk guru-guru hebat yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.